Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dawa Faris Batullah dari Pendidikan Geografi Angkatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang faktor vegetasi dan pengelolaan tanah. Nah, apakah itu faktor vegetasi dan pengelolaan tanah itu? Mari kita bahas di video ini. Faktor vegetasi atau disebut faktor C merupakan perbandingan antara besarnya erosi dari tanah yang bertanaman dengan pengelolaan tertentu terhadap besarnya erosi tanah yang tidak ditanami dan tanpa pengelolaan. Untuk mendapatkan nilai C dapat diperoleh berdasarkan percobaan di lapangan pada peta-peta standar. Nilai faktor C dipengaruhi oleh banyak parameter, diantaranya adalah parameter alami misalnya iklim dan fase pertumbuhan tanaman. Sedangkan parameter pengelolaan tanah menurut kontur atau penanaman dalam stripping atau teras. Faktor P atau pengelolaan adalah nisbah antara tanah tererosi rata-rata dari lahan yang mendapat perlakuan konservasi terhadap lahan. Tanah tererosi rata-rata dari lahan yang diolah tanpa tindakan konservasi. Dengan catatan faktor-faktor penyebab erosi yang lain diasumsikan tidak berubah. Nilai faktor P merupakan tindakan khusus konservasi. Faktor penggunaan lahan dan pengelolaan lahan sering dinyatakan sebagai satu kesatuan parameter, yaitu faktor CP. Secara umum, faktor CP dipengaruhi oleh jenis tanaman atau tata guna lahan dan tindakan pengelolaan lahan atau teknik konservasi yang dilakukan. Seperti misalnya penanaman mengikuti kontur, strip cropping, dan pembuatan teras. Jika pengelolaan lahan atau tindakan konservasi tidak dilakukan, maka nilai P adalah 1. Sedangkan bila usaha pengelolaan lahan dilakukan, maka nilai P menjadi kurang dari 1. Nilai CP sangat berpengaruh dengan hasil erosi yang ditimbulkan. Penanaman vegetasi dan pengelolaan lahan yang tepat membuat lahan menjadi tahan akan erosi atau erosi bisa dikurangi. Pengelolaan pada faktor CP ini perlu ditingkatkan pada daerah rawan bencana longsor. Pengaruh C atau vegetasi dapat berupa akar pohon yang mengikat tanah, daun dan ranting pohon yang mengurangi laju air hujan yang jatuh ke tanah, sehingga tanah tidak menerima secara langsung limpasan air. Selanjutnya, dalam faktor P atau pengelolaan, optimalisasi secara fisik yang dilakukan adalah menjadikan lereng yang semula terjal menjadi teras-teras yang ditanami vegetasi, sehingga laju limpasan bisa terserap pada teras yang datar, serta kecepatan limpasan yang berkurang dan erosinya menjadi kecil. Dalam perhitungan erosi per tahun, faktor CP dikalikan dengan faktor RKLS, yaitu R data erosivitas hujan, K data erodibilitas tanah, L faktor lereng, dan S kemiringan lereng. Jika hasil RKLS besar, maka perlu dilakukan dengan tindakan CP, yaitu penanaman vegetasi dan pengelolaan lahan. Lahan yang memiliki tingkat erosi yang besar dengan faktor RKLS tadi, dalam hal ini perlu dilakukan upaya konservasi agar lahan tidak semakin rusak. Konservasi bertujuan untuk mendukung keberlangsungan lahan atau lereng, sehingga bisa dimanfaatkan dan tidak menimbulkan bencana. Dalam hal ini, pengelolaan yang bisa dilakukan adalah 1. Penanaman vegetasi yang sesuai dengan lereng dan kondisi tanah. 2. Penguatan teras dengan vegetasi yang memiliki akar kuat. 3. Pembuatan teras yang sesuai dengan kontur lereng. 4. Mengganti tanaman yang tidak sesuai dengan kontur lereng. 5. Pembuatan drainase guna mengalirkan air lebih terkontrol. Jika usaha-usaha tersebut bisa dilakukan, maka kemungkinan terjadi erosi yang lebih besar bisa dikurangi, sehingga lahan tetap bertahan dengan upaya-upaya konservasi. Selain itu juga, pengoptimalan lahan bisa berguna untuk penanaman tanaman produksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.